Tadi saya telepon. Ya, shalom Bapak Ibu, semua saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada saat sore hari ini pada Zoom Family Ministry, berhubung karena Pendeta Komengguan juga lagi ada acara keluarga. Kita akan mulai, nanti beliau menyusul masuk. Kita akan pujian, tapi terlebih dahulu kita bersatu dalam doa. Yang bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allah yang kami sembah dalam Kristus Yesus Tuhan kami, atas segala kebaikan-Mu yang mempertemukan kami dari berbagai tempat, berbagai denominasi gereja, bahkan juga berbagai suku. Kami dapat Engkau persatukan untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Pimpinlah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya, biar hanya nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Engkau ambil alih Tuhan dengan kuasa-Mu Tuhan, pimpin kami di dalam ibadah ini sehingga kami memperoleh berkat dan merasakan hadirat-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami memuji dan menyembah Engkau dan menyerahkan ibadah ini. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian buat Tuhan. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, serahkanlah musuh-Mu. Selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Gerakkanlah kekuatan-Mu, gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkan kuasa-Mu, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, serahkanlah musuh-Mu. Selamatkanlah umat-Mu. Oh, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Katakan Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Oh, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Kita bersyukur kepada Tuhan, bersorak-sorai. Kita telah menyaksikan Allah menunjukkan kuasa-Nya di sepanjang kehidupan kita, bahkan menyerahkan musuhnya, menyelamatkan umat-Nya yang percaya dan setia kepada-Nya. Kita akan pujian ini, kita bersorak-sorai memuji Tuhan. Haleluya. Gerakkanlah kekuatan-Mu, gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, serahkan musuh-Mu. Selamatkanlah umat-Mu. Oh, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Oh, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Oh, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya.
Kita menyembah Tuhan dan kita akan menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Nanti seorang dari kita menyerahkan ibadah ini dalam doa. Tuhan Yesus Juru Selamatku, hanya Engkau Juru Selamatku, Tuhan Kau setia padaku, yang ku pegang hanya janji-Mu, yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Mari kita sembah Allah kita. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Mari kan Ibu itu dulu kan Ibu, mana tadi? Keranjang sono kayaknya, keranjang atau keranjang sono. Hidupku. Masuk ke badan. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Haleluya. Hanya Engkau, hanya Engkau, Juru Selamatku, Tuhan Kau setia padaku, ku yakini pertolongan-Mu, pertolongan-Mu takkan terlambat bagiku. Kami sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan hidupku. Yesus kekuatan. Yesus kekuatan hidupku. Kami menyembah Kau atas segala kebaikan, pertolongan-Mu yang tak pernah terlambat bagi kami, janji-Mu yang selalu Kau genapi Tuhan, dan Engkau telah menyelamatkan kami. Atas segala pujian, segala hormat hanya bagi-Mu Yesus, hanya bagi-Mu Tuhan. Kami
kami sembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu, meskipun kami dalam lembah kegelapan. Engkau tak pernah tinggalkan kami Tuhan. Sebab Engkau kekuatan dalam hidup kami. Engkau juru selamat kami. Yesus Tuhan, Yesus bahkan Engkau sahabat kami. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Ya, untuk menyerahkan ibadah ini kami serahkan kepada Bapak Pendeta Johan Sampeako. Shalom. Mic-nya belum dibuka, Pak, mic-nya. Ya, mari kita. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan pada sore hari ini sebab Tuhan memberikan kami waktu dan kesempatan di akhir pekan ini. Kami bersyukur karena Tuhan memberikan kami kekuatan dan kesehatan. Kembali kami memuji dan memuliakan Engkau melalui Zoom FM pada sore ini. Kami sungguh ingin Tuhan, kami sungguh-sungguh membuka setiap bejana hati kami untuk kami boleh menerima berkat-Mu Tuhan melalui pujian, penyembahan kami, melalui firman Tuhan, melalui sharing di sore hari ini. Engkau akan memberkati setiap kami hamba-hamba-Mu dan siapapun yang mengikuti acara ini lewat Zoom ini. Tuhan berkati kami, kami mau menerima lawatan Tuhan. Tuhan mencurahkan rohnya turun di atas tempat kami masing-masing. Kami merasakan, kami menerima kuasa, kami menerima lawatan Allah di dalam setiap hati kami ya Tuhan. Terima kasih urapi hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan di sore hari ini. Baik yang memimpin pujian, kesaksian firman Tuhan, diskusi. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Roh Kudus, Engkau yang bekerja dan memberkati kami sekaliannya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami memulaikan Zoom FM pada sore ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan isi hati Tuhan, firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Elmanik, kita akan mendengarkan kesaksian-kesaksian dari Bapak Ibu tentang kebesaran Tuhan, kemurahan Tuhan. Mungkin juga ada permohonan doa pada saat hari ini. Kita sambut dengan pujian berkat anak cucu. Ya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadi kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya.
kasih Allah begitu besar, kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadi kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Ya, shalom. Silakan buat Bapak Ibu yang ingin bersaksi. Memberkati, shalom. Saya menyapa ini Pak LMD, ini siapa ini Pak LMD ya? Pak Manik juga nih. Siap, hadir. Oh, saya pikir yang lain Pak. Silakan Pak Paul, udah buka mic. Ya, shalom Bapak Ibu yang terkasih. Selamat hari Sabtu weekend. Ya, ini saya ingin bersaksi. Puji Tuhan ya, kita kadang-kadang juga suka ada hal-hal kecil sebetulnya yang terjadi dalam kehidupan kita, tapi sebetulnya itu adalah Tuhan memperlihatkan kasih-Nya itu begitu besar gitu di dalam segala aspek kehidupan kita tuh, yang dari kecil sampai yang paling besar gitu ya. Tapi kita tuh sering memperhatikan hal-hal yang besar, yang kecilnya tuh kita nggak perhatiin gitu. Ini terjadi pada kehidupan saya dan istri saya beberapa hari yang lalu. 2 minggu, tanggal 26 Februari, itu saya ada janji dengan anak sahabat saya, orang Indonesia, tinggal di Bali, istrinya orang Swedia. Saya kenal suami istri ini sebelum mereka menikah. Teman saya ini dulu sekolah di Swiss, sekolah perhotelan, terus bertemu istrinya. Waktu itu masih pacaran ya, calon istrinya. Terus mereka menikah, punya anak, gitu ya, 2 anak perempuan, 2 anak, 1 perempuan, 1 laki. Nah, teman saya berapa tahun lalu telepon saya, dia bilang gini, anak saya mau ke Belanda gitu katanya, dia mau studi di sana. Saya bilang, datang aja, saya mau tanya kamu bisa bantu, saya bantu. Kamu tuh sahabat saya, bahkan udah lebih dari sahabat ya, kayak saudara gitu. Pasti saya bantu, apa yang saya bantu, sepanjang saya bisa bantu, saya bantu. Dia datang ke Belanda, anaknya baik. Anaknya tuh sopan sekali, sekalipun dia dibesarkan dalam 2 kultur, tapi rasa hormat sama orang yang tua, itu saya suka sekali dengan sikap anaknya. Sekalipun dia dibesarkan juga lama juga di Eropa, tinggal ya di Swedia, di Switzerland, dia kerja. Lantas dia punya problemnya adalah kalau di Belanda itu sekalipun dia anggota Uni Eropa, dia paspor Swedia ya, dia bisa datang ke Belanda anytime gitu tanpa ini, karena dia paspornya Swedia, anggota Uni Eropa. Tapi problemnya satu, dia tuh nggak punya bank rekening, dia nggak bisa kerja, dia nggak punya nomor pajak. Nah, untuk itu harus dia mendaftarkan. Nah, mendaftar itu harus ada sponsor. Gitu. Nah, waktu itu dia tuh belum, saya pikir dia dapat sponsor dari yang lain gitu, ternyata enggak gitu loh. Jadi waktu ayahnya telepon saya bilang, wah kalau gitu kesan dong. Terus saya diskusi sama diskusi lah. Ya. Saya tahu sih istri saya pasti bilang ya, cuman kita sudah membiasakan diri ya, segala sesuatu tuh kita diskusikan. Karena tanggal 26 Februari sebelumnya saya minta saya datang ke, kalau di Indonesia tuh namanya kantor kelurahan gitu. Kalau di sini Komite itu dipimpin
dipimpin oleh wali kota. Nah, saya datang, saya pikir Desember bisa. Waktu itu saya datang awal November, akhir November. Saya pikir Desember bilang bisa, ternyata nggak bisa, udah penuh. Jadi Februari tanggal 26 itu satu-satunya waktu yang bisa. Saya bilang iya aja. Nah, ini hal-hal ini nih. Saya bilang iya aja. Saya belum lihat jadwal kerja saya. Malam atau pagi atau tanggal itu saya libur apa enggak. Saya nggak lihat. Saya bilang iya. Saya jadiin. Karena saya pikir ini penting. Februari. Berarti dari Desember sampai Februari itu dia nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa kerja. Dia hanya bisa studi. Naik kereta itu harus bayar full. Kalau student kalau dia udah terdaftar, dia bisa bayar gratis malah. Tapi dia mesti punya pas gitu loh. Pasnya itu harus punya terdaftar gitu ya. Nah, jadi berkaitan semua. Saya kesian juga sama dia. Akhirnya pada tanggal 26 kita ketemu. Saya berdoa sebelum saya berangkat. Tuhan lapangkan semua di perjalanan. Saya pikir agak susah karena sejak berapa tahun yang lalu diperketat. Masuk Belanda tuh diperketat sekali. Diperketat. Nah, saya bilang Tuhan lapangkan jalan ini semua. Waktu saya datang ke sana sama ipar saya, sama dia, sama kakak saya, ini ya cepat sekali gitu. Kalau nggak salah nggak sampai setengah jam. Jadi waktu dia dan nggak diminta paspor, dimintanya tuh cuman ID card-nya, dilihat di komputer, keluar tuh datanya. Bener nggak dia lahir, nggak punya record kriminal atau apapun gitu ya. Keluar semua di situ. Terus dia bilang oke, after 2 weeks gitu ya, setelah 2 minggu kita udah kasih kabar gitu, dia bisa kasih panggilan untuk ngambil pasnya gitu. Wah, saya senang banget. Saya bilang congratulations gitu ya, selamat untuk dia. Nah, waktu itu dia udah kesian dia nyari kos nggak dapat di Belanda ini, apalagi di kota-kota student gitu kayak di Delft atau dimanapun juga itu susah sekali untuk mendapatkan tempat. Nah, dia tuh di Utrecht gitu ya. Aduh, nih sebentar Pak ya. Mas, sebentar Pak, aku lagi ini Mas, sebentar nanti aku telepon. Sebentar aja ya, sebentar. Lantas dia nggak dapat tempat. Kakak saya bilang udah di rumah saya aja. Nah, waktu itu udah akhirnya dia sekolah dapat tempat juga sementara di Utrecht kota student gitu ya, kota pelajar. Nah, habis saya bilang udah di rumah saya aja. Karena rumah saya itu lebih dekat ke Utrecht daripada kakak saya yang tinggal ke Den Haag ke Utrecht gitu kan, ongkos juga. Cuma tinggal di rumah saya aja. Nah, waktu tinggal itu dia bawa koper besar. Kopernya besar kan, pindah ya namanya. Saya pikir dia naik train, nggak taunya dia naik Grab. Nah, kemarin ini lucu gitu loh. Saya tanya, planning kamu apa? Saya dapat lagi sekarang di dekat kota yang dekat Utrecht. Saya mesti pindah ke sana. Tapi saya akan bawa koper saya yang besar. Saya bilang, gila kamu, itu koper besar sekali, saya bilang. Udah Om, Bapak, udah nanti gini, kalau kamu mau sabar, itu koper tinggalin aja, nanti hari Sabtu Minggu Om antar ke sana. Ada waktu gitu, atau pulang gereja hari Minggu Om antar. Dia bilang bisa ngerepotin. Nah, hari Kamis, itu saya ada kursus di tempat kerja, sekaligus evaluasi kerja. Jadi kalau saya lagi gitu kan, hidupin. Saya hidupkan tapi saya silent gitu ya. Nah, waktu istirahat saya lihat dia WA ya. Anak ini namanya Alexander. Om tadi Om Tato telepon Om Tato tanya Om, saya bilang Om kerja gitu kan. Tapi dia telepon ini saya mau sampaikan ke Om saja. Nah, ini Pak Tato ini dia tuh gimana ya? Dia dulunya Muslim, ex-pilot Garuda, tapi dia tuh pelayanannya kemana-mana gitu ya. Di Belanda dia dikenal lah. Pendeta senior tuh kenal dia gitu. Nah, dia tuh bersahabat sama saya. Dekat sekali, dulu kita pernah pelayanan sama-sama. Dia tuh ngundang saya hari Sabtu setiap bulan pertama kebaktian di rumahnya dia. Tapi saya pending terus. Dia minta berapa kali dia WA, saya bilang saya susah waktu kerja saya gitu ya. Saya nggak bisa bikin janji begitu saja gitu, atau membatalkan sesuatu terus yang satunya lagi gitu. Nah, saya pikir Pak Tato ini nelpon saya itu untuk
datang ke rumahnya hari Sabtu sekarang ini, hari nanti nih. Saya pikir itu. Jadi saya pikir, udahlah, kan saya juga emang niat mau ke sana. Hari ini saya emang niat mau ke sana. Ya saya pikir udahlah, saya nggak usah jawab. Nah, waktu saya pulang dia bilang dia mau bawa koper besar. Karena tinggalnya dia nih, Alexander dapat kotanya sama dengan Pak Tato di kota Houda, gitu. Nah, waktu itu saya sempat ngomong sama Pak Tato, bro, saya bilang, tolong dong cariin kos-kosan buat anaknya sahabat saya di kota kamu. Wah, susah gitu kan. Ngomongnya, saya bantu, tapi kayaknya susah, dibilang gitu. Nah, udah. Nah, waktu dia ngomong-ngomong itu, dia bilang dia mau ke Houda bawa koper itu ke tempat kos yang baru. Saya belum kepikiran tuh, tapi hati saya nggak sejahtera, Bapak Ibu. Hati saya nggak sejahtera. Saya bilang saya nggak, kesian, anaknya tuh baik sekali. Saya kesian, dia bawa tas besar, dia bawa tas yang kecil, tas koper yang kecil yang ada rodanya itu, berikut ranselnya. Dia naik kereta gitu, dia udah tunggu aja, atau yang kecilnya ibu bawa, yang besarnya kamu tinggalin, nanti saya bawain ke sana. Dia bilang jangan om, saya udah ngerepotin om sama tante. Saya anak muda, dia bilang, saya harus survive gitu, masa saya nggak bisa survive sih, gitu. Nah selama dia di sini 2 hari, itu saya ngomong terus tentang, saya nggak ngomong kamu agamanya apa, kamu imannya apa, bagaimana iman, enggak. Saya cuma ceritakan kehidupan saya tentang saya dengan istri saya, dengan anak-anak, bagaimana Tuhan menyertai hidup saya. Saya kasih semua, dia tuh dengerin sampai berjam-jam. Filosofi kehidupan di dalam Kristus, saya ceritain, istri saya cerita. Nah, waktu dia bilang gitu, hati saya sejahtera, Tuhan, kesian ya saya. Nah, in the end gitu, pada akhirnya saya pikir, ini hampir jam 6 sore, saya pikir gitu. Saya coba telepon Tato deh. Kan saya ingat, dia telepon saya kan, saya mau bilang bahwa, konfirmasikan bahwa hari Sabtu itu saya jadi datang ke tempatnya dia. Waktu saya telepon, nah ini dia nih. Ini kuasa Tuhan tuh ya. Saya telepon dia bilang, aduh bro, untung bro telepon. Kenapa? Saya ini mau pulang. Saya ini ada di Hilversum, dia bilang. Saya lagi di Hilversum sama anak saya, sama istri saya. Oh ya? Ngapain? Udah nanti saya ngomong sama dia kan gua lo. Nanti gue cerita deh kalau gue di rumah lo. Gue boleh nggak mampir? Saya bilang mampir aja, saya bilang. Gitu kan. Mampir aja pakai kalau di Belanda tuh memang kalau kita mau datang ke rumah orang tuh mesti janji dulu. Tapi kalau kita kan orang Indonesia, udahlah mau datang sepanjang saya ada datang aja gitu, nggak ada masalah, mau makan terserah. Dia datang sama istri sama anaknya. Sementara dalam perjalanan ke rumah saya ngomong sama dia, Lex, Om Tato ini kan tinggalnya satu kota sama kamu. Saya bilang, udah titip saja sama Om Tato koper kamu yang besar itu. Aduh Om, jangan Om, malu. Saya kan nggak kenal Om Tato, itu kan sahabatnya Om gitu. Orangnya tuh, anaknya tuh sopan sekali. Nggak ada Om, saya nggak mau ngerepotin Om sama Tante gitu ya. Saya sudah merepotkan Om Tante, jangan lagi orang lain saya repotkan gitu. Dia selalu ngomong berbahasa Inggris gitu sama saya ya. Sometimes bahasa Indonesia. Terus saya bilang udah. Saya bilang nanti saya ngomong sama dia, aduh Om, please gitu, jangan, saya ini malu gitu, nggak enak Om, saya laki-laki Om, saya harus survive di Eropa, dan saya udah biasa Om, saya di Swiss kerja juga, enggak Om, gitu, Papa nggak ngajarin kita untuk ngerepotin orang, saya tahu Papa kamu, tapi nggak udah. Akhirnya waktu di sini Tato datang, saya kenalin, Tok nih, yang saya bilang anak teman saya nih, ngobrol, terus saya bilang gini sama Pak Tatonya, Tok, bro, saya bilang, saya boleh nggak nyusahin kamu? Kenapa? Ini anak kan tinggalnya mereka ada cerita tuh, dia juga kos di Houda. Oh, tempat kos kamu dekat rumah kita, gitu kan? Ngobrol-ngobrol. Istrinya Pak Tato ngobrol sama dia kan? Saya ngobrol sama Pak Tato, saya bilang, bro, boleh nggak kopernya dititip sama kamu? Kamu bawain ke rumah kamu dulu. Why not? Dia bilang gitu, udah taruh aja, gitu kan? Kan kita dekat. Udah saya bawa gitu. Nah, si itunya bilang, jangan. Saya bilang, enggak, udah, ini jalan Tuhan. Akhirnya dibawa. Waktu dia pulang, saya bilang sama si Tatonya bilang gini, bro, untung kamu telepon saya. Saya tuh sebetulnya udah mau jalan pulang. Gitu, karena kamu, waktu tadi siang saya telepon kamu nggak ada jawaban, ya udah, gitu kan. Saya pikir saya pulang aja. Dari Hilversum itu saya pulang.
Tapi kamu telepon, untung kamu telepon. Kalau kamu nggak telepon, saya udah pulang tuh. Terus saya mikir, waktu Pak Tato pulang, saya bilang sama si Alexander tahu nggak? Ini bukan coincidence gitu ya, bukan satu kebetulan. Ini jalannya Tuhan. Saya cerita sama dia. Wah, dia tuh peluk saya. Saya bilang, Tuhan tuh memberkati kamu. Ingat ya, ini hal-hal kecil dalam kehidupan kita. Waktu itu saya bilang sama si siapa namanya Alex, segala sesuatu yang terjadi dalam hidupmu itu bukan satu kebetulan. Om nggak percaya itu kebetulan. Kalau kamu menabur yang baik, kamu akan menuai yang baik. Saya kasih ininya hukum tabur tuai. Lakukan sesuatu baik dan lakukan itu dengan hati yang tulus. Kalau kamu lakukan dengan hati tulus, kamu menolong orang yang susah. Kamu nggak usah mengharapkan apa-apa. Mungkin kamu nanti kalau pada saat kamu susah, kamu nggak dapat dari dia, tapi dari orang lain yang Tuhan utus. Saya percaya itu. Dibilang benar, Om. Saya percaya juga. Bagus, saya bilang gitu. Jadi waktu saya bilang, waktu itu saya bilang, coba kamu duduk sama saya. Coba kita flashback, kita lihat ke belakang. Ini bukan kebetulan. Dia telepon Om siang, Om nggak jawab. Tiba-tiba Om tuh punya perasaan, kesian sama kamu. Tuhan, bagaimana caranya jalan keluarnya? Saya ngomong sama Tuhan, kamu nggak tahu, hati saya tuh nggak sejahtera, saya bilang. I'm not happy, gitu. Jadi saya ngomong sama Tuhan di dalam hati saya, Tuhan kasih jalan. Tiba-tiba saya telepon Pak Tato. Pak Tato udah dalam perjalanan mau pulang ke kotanya. Tiba-tiba saya telepon, dia kembali lagi gitu kan, ke rumah saya. Ini nggak kebetulan gitu. Terus saya ngomong sama dia bawain. Kenapa Tuhan kirim Tato, Om Tato, yang satu kota sama kamu yang tempatnya deketan? Padahal Om Tato, waktu di sini juga istrinya ngomong gini, if you have a problem gitu ya dengan tempat kamu yang baru ini, kamu ke rumah saya aja. Padahal Tato tuh nggak mau tadinya. Aku punya anak perempuan tiga. Terus istrinya bilang, mereka ketawa gitu, kalau kamu mau tidur, tapi di ruang tamu, it's not problem, kamu terima keadaan kita. Karena itu kita punya anak perempuan tiga-tiganya, kamarnya satu-satu gitu. Dia ngomong begitu. Jadi saya bilang, aku Tuhan kok jalannya kok diam gitu ya. Terus dia bilang kalau ada apa-apa ingat ya, kamu nggak ada sakit apa kasih tahu kita. Jadi tadinya kan Pak Tato ini kan nggak mau nolongin juga, tapi nggak di rumahnya gitu loh, nggak ada urusan sama dia. Bukan nanti dicariin kos, tapi nggak di. Tuhan tuh buka gitu loh. Saya bilang sama Alex, ini hal kecil ya, kelihatannya kecil. Om tuh selalu memperhatikan hal-hal yang kayak gini nih. Ini nggak kebetulan, saya bilang. Nah, waktu saya ngomong itu, saya ngomong sekolah waktu SMP. Terus Pak Tato nanya sama saya, kamu kenal sama bapaknya dari SMP? Cuma bapaknya adik kelas saya. Waktu kuliah kita bareng kemana-mana, sampai dia barengan gitu sama papanya. Nah, waktu Pak Tato ngomong SMP, nanya sekolah kenalnya di mana waktu 11. Terus saya jawab waktu di SMP. Saya ingat bahwa papanya Alexander nih, Tony ini sekelas sama adiknya Pak Tato. Jadi itu kembali kayak, terus saya bilang, bro, papanya dia ini sekelas sama adikmu di SMP. Wah, makin semangat dia sih. Udah, kalau gitu, kalau papamu itu temannya adik, kamu kok, istrinya langsung bilang, ada apa-apa ke rumah saya. Nah, terus Pak Tato tuh bilang, di rumah Om tuh suka ada kebaktian. Suka ada itu gospel, dia bilang gitu. Kalau kamu mau ikut aja, nggak apa-apa gitu. Nah, dia nggak paksa ya, karena saya bilang di sini tuh khususnya di Belanda tuh kita nggak nanya kamu tuh agamanya apa, kamu orang itu pertanyaan tuh di Eropa tuh pertanyaan yang sangat ya nggak tertulis, tapi nggak boleh ditanyakan umur berapa sudah menikah atau itu pertanyaan-pertanyaan yang nggak ditanyakan gitu. Akhirnya kesimpulannya saya mau kasih ini dari sharing saya yang panjang ini, terlalu panjang sebetulnya. Kesimpulannya bahwa kita kadang-kadang melupakan pertolongan Tuhan yang kecil. Yang kelihatannya kecil, padahal enggak. Dan saya mengucap syukur gitu sama Tuhan. Tuhan baik gitu loh. Apa yang menjadi kekhawatiran saya atau membuat saya tidak sejahtera, Tuhan kasih gitu, Tuhan buka jalan. Ya, itu yang saya ingin sampaikan. Saya berterima kasih. Saya cerita sama dia juga bilang, iya betul Om. Ini pertolongan Tuhan. Saya baru dengar dia ngomong gitu ya. Sesuatu itu nggak terjadi saja. Semua itu ada rentetannya. Kalau kita peka dengan Tuhan, saya bilang, kita pasti tahu itu dari mana gitu loh pertolongannya.
Itu yang saya ingin sampaikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih buat Pak Paul. Ya, tidak ada yang secara kebetulan ya di dalam dunia ini. Tuhan selalu memiliki jalan untuk membuat kebaikan bagi kita, mempertemukan dengan orang-orang yang sebenarnya dulunya memiliki hubungan dengan kita. Tadi saya mau menyapa Bu Lydia untuk bersaksi. Kayaknya Bu Lydia udah keluar ya. Ya, kita sambut firman Tuhan kalau nggak ada yang bersaksi lagi dengan tema hidup kudus mungkinkah? Ya, tanpa Roh Kudus jelas tidak mungkin ya. Ya, kita sambut firman Tuhan disampaikan oleh Bapak Pendeta Elmanik dari Depok dengan pujian Roh Kudus ya, Rohmu yang hidup penuhiku. Hidup kudus mungkinkah? Nanti hambanya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kita sambut firman Tuhan, siapkan hati kita. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Haleluya. Kita undang kuasa Roh Kudus melingkupi kita, mengajari kita dengan firman-Nya. Rohmu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Mari kita buka hati kita, buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu. Haleluya. Silakan buat hambanya Bapak Pendeta Elmanik. Tuhan berkati. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran kita di dalam kita mendengar dan mendengarkan firman Tuhan dalam Kristus Yesus. Amin. Baik, salam Bapak Ibu. Baik, apa kabar? Tentunya semuanya pada baik, luar biasa, karena kita percaya Tuhan kita itu luar biasa. Baik, firman Tuhan yang menyapa kita pada
sore menjelang malam hari ini bukan sebagai khotbah, tetapi kita lebih kepada sharing. Karena sama seperti judulnya, masih ada tanda tanya di belakangnya. Yaitu 1 Timotius 6 ayat 14 dan 15, saya akan bacakan buat kita, demikian tertulis. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saya kasih tema, hidup kudus. Mungkinkah? Nah, sama seperti lagunya si Andre Tolani. Mungkinkah? Haleluya. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Hidup kudus mungkinkah? Ini menjadi pertanyaan. Karena begitu banyak orang tanpa sadar, dia merasa bahwa dirinya itu sudah paling benar. Ketika dia merasa bahwa agamanya itu atau hidup keberagamaannya itu luar biasa, dia merasa bahwa tidak ada yang kurang dalam dirinya, dia merasa bahwa tidak ada lagi yang perlu dikoreksi dalam dirinya, dalam hidupnya, dia merasa bahwa keluarganya sudah luar biasa dipimpin Tuhan, sehingga dia berkata, aku sudah hidup kudus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mungkin boleh merenung atau kembali flashback sejenak, bagaimana Tuhan ketika menciptakan dunia ini, dari kosong, dari kehampaan, roh Allah melayang-layang di atas permukaan bumi, dalam Kejadian 1 misalnya. Sebelum Tuhan menciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya, kemudian pada hari ke-6 dia menciptakan manusia, terlebih dahulu dia sudah membuang. Apa yang dibuang? Dia sudah membuang Lucifer, malaikat, puji-pujian ke dunia ini. Berarti yang pertama ada di dunia ini adalah setan. Yang pertama ada di dunia ini adalah penguasa dunia ini adalah setan. Yaitu yang berupa seperti ular. Kan begitu. Nah kemudian ketika Adam dan Hawa itu diciptakan masih kudus, masih suci. Nah, makanya saya berani katakan bahwa setanlah yang pertama diciptakan. Kenapa? Karena ketika Adam dan Hawa sudah ditempatkan di Taman Eden dalam Kejadian 2, setan itu datang dalam bentuk ular merayu Adam dan Hawa supaya berdosa, supaya mengingkari, supaya melanggar apa yang diperintahkan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berarti tanpa kita sadari, tanpa kita katakanlah bukan kebetulan bahwa setan penguasa dunia dan kita juga diberikan Tuhan hak untuk menguasai seluruh dunia ini. Yang diawali dari semua yang diciptakan Tuhan. Mulai daripada tumbuhan, mulai dari hewan, diberikan Tuhan wewenang bagi Adam dan Hawa. Bagi Adam, berikan nama sesuai dengan kehendak-Mu. Maka dinamai menurut apa yang disukai oleh Adam. Tapi di belakang yang kita lihat bahwa Adam tidak melihat apa yang sepadan dengan dia, sehingga Tuhan mengetahui hal itu ketika tidur. Allah mengambil tulang rusuknya dan menjadikan wanita itu sebagai pendampingnya yang sepadan. Sehingga ketika manusia itu belum berdosa, maka pengakuan yang luar biasa dari Adam, dia berkata, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Tetapi dengan singkat, ketika manusia itu atau Adam itu sudah terperdaya oleh iblis, maka dia sudah jatuh ke dalam dosa. Maka ketika Allah memanggil dia, apa pengakuan yang tadi, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku ketika belum berdosa. Tetapi setelah jatuh ke dalam dosa, maka dia sudah mengambil kambing hitam istrinya. Perempuan yang kau tempatkan, yang kau berikan kepadaku itulah yang menyuruhku untuk memakannya.
Inilah awal daripada dosa. Inilah awal bagaimana manusia itu tidak lagi hidup kudus di hadapan Tuhan. Tapi bagaimana tadi kita ketika kita membaca firman Tuhan, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Maka saya ambil judul, hidup kudus, mungkinkah seorang manusia, jangankan dulu manusia, seorang hamba Tuhan, mungkinkah saya boleh berkata, saya sudah hidup kudus? Mungkin ada sebagian orang ya berkata, ya saya sudah melakukan semua kehendak Tuhan. Dan ketika saya sudah melakukan kehendak Tuhan, maka saya tidak akan susah dalam hidup saya. Bahkan sama seperti kutipan lagu yang diambil oleh hambanya tadi Bapak Pendeta, si jabat, bahwa anak cucunya tidak akan meminta-minta. Tapi banyak orang kita lihat sekarang di sekeliling kita, orang yang tidak kenal Tuhan lebih kaya daripada orang yang mengenal Tuhan. Ada juga hamba Tuhan yang kalau kita lihat misalnya secara kasat mata, hidupnya itu sangat taat, sangat setia kepada Tuhan. Tetapi hidupnya lebih melarat daripada orang yang, ya katakanlah orang miskin ya di dunia ini. Tapi apakah kaya itu menjadi tujuan hidup? Apakah kaya itu menjadi ciri-ciri bahwa orang itu diberkati, bahwa orang itu hidup kudus, bahwa orang itu hidup saleh? Maka banyak orang yang di Gunung Kemukus sana cari kekayaan. Gunung Kawi. Pulang dari sana kaya. Bahkan saya dulu pernah ditawari ke Gunung Kawi. Ketika pulang dari Gunung Kawi, kita akan banyak bawa duit 3M, 1 koper katanya. Tetapi begitu kita sampai gang rumah, maka kita sudah melihat bendera bahwa ada tumbal yang sudah diambil. Maka saya katakan, untuk apa saya duit 3 miliar kalau orang yang saya kasihi, jangankan anak atau istri, siapapun dari keluarga saya, mungkin anak saya cacat, mungkin anak saya narkoba, kalaupun itu diambil jadi tumbal, itu menyedihkan bagi saya Bapak Ibu. Maka saya katakan, tidak, biarlah sama kamu uangmu itu 3M. Saya tidak perlu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita merasa bahwa kita hidup kudus, Alkitab memang ini sudah ditulis dari 2000 tahun yang lalu. Dan tulisan ini katakan, ya oke lah 2000 tahun yang lalu sudah ditulis. Dan berharap supaya kita hidup kudus. Mungkin para nabi-nabi, mungkin Rasul Paulus bisa berkata, saya hidup kudus, sehingga walaupun ada duri dalam daging saya tetap setia kepada Tuhan, saya tetap menulis kitab-kitab, menulis buku-buku kepada orang yang belum percaya, melalui murid-murid saya, melalui anak-anak rohani saya, kata Rasul Paulus. Itu mungkin 2000 tahun yang lalu, atau 1000-an tahun yang lalu. Bagaimana dengan situasi kita saat ini, Bapak Ibu? Kita baca firman, kalau engkau mau ikut Tuhan, maka ketika tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Padahal yang sebaliknya terjadi, kita sakit hati, kita tersinggung saja, sudah ambekan. Nggak usah dulu kepada orang lain di keluarga saja. Apakah kita bisa jamin 1 minggu kita tidak marah? 1 minggu kita tidak merasa, katakanlah, kesel dengan keluarga kita, dengan istri. Ya mungkin seperti saya misalnya yang sudah 30 tahun bersama dengan istri. Mulai dari pagi sampai malam hanya tidur saja tidak melihat. 30 tahun. Melakukan hukum Taurat, 10 hukum Taurat mulai dari umur 12 tahun. Bahkan sampai ratusan yang diterjemahkan, yang ditafsirkan, mereka mampu lakukan. Dan ketika satu saja dari 10 hukum Taurat itu diabaikan, maka semuanya percuma.
Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah lebih baik dari orang Israel? Bahkan sampai ada tertulis, engkau seharusnya sudah guru, tetapi engkau masih makan, minum susu, makan yang lembek. Tapi dari segi umur, engkau seharusnya sudah menjadi dewasa dalam iman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, barangkali banyak orang atau sebagian memahami misalnya bahwa ya kalau di sini ada juga teman saya pendeta bahwa memahami sekali selamat tetap selamat. Oke, itu pemahamanmu. Tetapi bagaimana? Apakah dia tidak pernah marah? Apakah dia tidak pernah lagi membenci? Apakah dia tidak pernah lagi ingkar dengan apa yang dilakukan Tuhan? Apakah selama 52 minggu dia hadir terus ke gereja tanpa absen? Padahal kalau di Alkitab orang sakit pun harus datangi Tuhan. Barangkali kalau hamba Tuhan sekarang ini, kalau dia batuk, pilek, ya mungkin tidak ke gereja. Alasan, ya kan tidak pelayanan. Oh, itu hamba Tuhan. Bagaimana dengan jemaat? Ya, mungkin karena hujan saja, mungkin tidak gereja. Padahal waktu pacaran, ya lautan luas kan ku seberangi, gunung tinggi kan ku daki. Tapi ke gereja hanya hujan gerimis, aku tidak bisa ke gereja. Bagi yang punya mobil, is okay. Tapi bagi yang tidak punya mobil, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin pada zaman nabi-nabi ini, ribuan tahun yang lalu boleh dikatakan, hidup kudus, mungkinkah? Mungkin. Atau kata seperti kata Pak hambanya tadi, Pak Pendeta Sejabat, ya kalau Roh Kudus itu ada pada kita. Kalau kita diberikan kekuatan oleh Roh Kudus. Tetapi sejauh mana sampai kapan Roh Kudus itu mampu bertahan menguasai hidup kita? Coba dulu kita merenung sejenak. Apakah kita tidak pernah melakukan kesalahan? Padahal firman Tuhan dengan tidak bercacat dan tidak bernoda. Sampai kapan? Sampai raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Berarti tidak ada titik yang kosong, Bapak Ibu. Kan begitu. Senantiasa. Tapi yang terjadi apa? Mungkin minggu ini kita tenang. Mungkin minggu ini banyak berkat. Mungkin minggu ini masih kita bisa terima. Oh, oke lah. Ya, misalnya sama seperti saya baru-baru pulang dari kampung. Habis yang ada, saya tidak tahu bagaimana lagi untuk mengupayakan yang besok misalnya. Sehingga beberapa minggu ini setelah sampai di sini saya harus jaga-jaga, batasi dulu kuota, kan begitu. Kalau ibadah mungkin bisa tidak hadir. Tapi kalau untuk melayani apakah bisa saya bilang pada hari ini, maaf Bapak Ibu saya tidak bisa ikut Zoom karena paket saya nggak ada. Tidak bisa, kan begitu. Tapi kalau hanya untuk ibadah mungkin saya katakan, aduh maaf saya lagi di luar. Saya sudah berbohong. Dosa. Tapi hal-hal kecil ini yang terkadang kita lakukan. Kita merasa, ya udahlah daripada malu. Ya udahlah daripada kawan kecewa. Apakah ini kita tolerir? Apakah Tuhan mau menerima seperti ini? Ini masuk kudus tidak? Atau orang seperti orang katakan, wah ini kan bohong putih. Sama seperti Rahab misalnya, dia berbohong. Masa ada bohong putih? Atau sama seperti kami orang Medan katakan, saya ini Sibolis Naburju, kata masa ada iblis yang baik? Kan begitu. Dimanapun tak ada Sibolis Naburju, iblis yang baik. Nggak ada iblis putih. Itu sesaat saja. Bagaimana kita? Mungkin ya kalau kita baca misalnya firman Tuhan, bukankah kita diselamatkan oleh kasih karunia benar? Kan sudah cukup hanya dengan percaya saja bahwa Yesus juru selamat itu adalah Tuhan. Benar. Mengapa lagi harus ada tuntutan saya harus hidup kudus? Kan Tuhan sudah menyelamatkan saya. Kenapa lagi Tuhan minta macam-macam hidup tidak bercacat, tidak bernoda? Kan saya ini sudah dia selamatkan.
Saya tidak bisa buat apa-apa tanpa dia. Dia tahu dong apa yang saya perlukan. Kita lepas tangan. Nah, barangkali satu-satunya agama di dunia yang menyodorkan konsep keselamatan melalui iman kepada Juru Selamat hanya Kristen. Agama-agama lain mungkin di luar sana menawarkan kalau engkau berbuat baik, maka engkau akan selamat. Bahkan dulu ketika saya masih SD ada orang tawarkan, nanti ketika engkau sudah mati di hadapan malaikat akan diberikan timbangan. Mana perbuatan yang lebih berat? Apakah perbuatan baik atau perbuatan buruk? Apakah perbuatan yang baik atau perbuatan yang buruk lebih besar? Kalau engkau lebih baik, maka engkau akan masuk surga. Tapi kalau engkau jahat, kejahatanmu lebih banyak, maka nerakalah tempatmu. Tapi kalau Kristen tidak. Hanya dengan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, engkau sudah terima hidup kekal. Maaf, inilah penyakit oleh-oleh dari Medan. Waduh, bilang. Bapak Ibu dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau memang inisiatif Tuhan untuk menyelamatkan kita, tentu tidak perlu lagi pertanyaan keselamatan itu diperoleh dari mana. Apakah saya kalau sudah diselamatkan, saya ini sudah pasti kudus? Tidak mungkin yang tidak kudus mau menerima saya. Tidak mungkin yang tidak kudus mau tinggal di dalam saya. Kalau Roma 10 ayat 8 berkata, firman itu dekat kepadamu, dia ada di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Firman yang sudah menjadi roh itu tinggal di dalam mulut dan di dalam hati. Kalau hati kita tidak kudus, layakkah dia tinggal? Layakkah Tuhan atau roh menempati hati kita kalau kita tidak kudus? Padahal firman berkata, tidak mungkin yang kudus bercampur dengan yang tidak kudus. Tidak mungkin yang gelap bercampur atau bersatu dengan kegelapan, dengan yang terang. Mustahil. Berarti yang kita lakukan sekarang, apakah ini kehendakku atau kehendak Roh Kudus? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Maka sudah benar konsepnya bahwa keselamatan itu kita peroleh 100% dari Tuhan. Dan itu hanya karena kasih karunia-Nya. Kalau Efesus 2:8-9 berkata, ya itu diberikan dengan cuma-cuma kepada kita. Cuma-cuma, tanpa bayar. Gratis. Dan lunas dibayar. Di kayu salib. Itu kata firman Tuhan. Tetapi sejauh mana kita kini, sejauh mana kita boleh membalas kebaikan Tuhan ini, dan ketika kita sudah merasakan bahwa aku ini diselamatkan oleh Tuhan, maka apakah kita sudah berani atau katakanlah sudah mampu setia sebagai balas jasa, sebagai balas budi kita, bahwa ya saya tidak akan lagi berdosa. Saya tidak akan lagi berbuat hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan. Mungkin susah Bapak Ibu. Susah sekali. Padahal, bagaimana kita boleh menerima hidup kekal itu? Bagaimana kita boleh katakanlah, kalau kita mau berkata bahwa kekudusan itu sudah menjadi milikku, karena Tuhan sudah berikan kepada aku, maka lantas kita bangga dengan kekudusan yang diberikan oleh Tuhan, dengan kekudusan yang dianugerahkan oleh Tuhan. Atau sejauh mana kita tidak bisa hidup tidak bercacat kalau sama seperti dalam ayat 14 tadi. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia. Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Sampai hari kiamat, sampai Tuhan datang untuk kali kedua. Tapi saya pernah bercanda di dalam arisan. Karena ada seorang
hamba Tuhan penatua berdoa dalam doa pembukaan demikian. Terima kasih Tuhan buat hari ini kami boleh ibadah arisan. Dan kami mau beribadah, untuk itu Tuhan Yesus hadirlah di tengah-tengah kami. Kalau kira-kira Tuhan Yesus hadir, apa yang terjadi Bapak Ibu? Kalau Tuhan Yesus hadir saat ini, apa yang terjadi? Tentu kiamat toh. Karena pengakuan Iman Rasuli berkata bahwa Yesus sekarang setelah mati, dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kenapa kita panggil dia Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami, ya Yesus? Apakah kita sudah siap mati? Karena ketika Tuhan Yesus datang, artinya kiamat. Kenapa kita panggil-panggil? Sudah siapkah kita untuk masuk ke rumah yang Tuhan sediakan itu bagi kita? Enggak dipanggil juga, dia datang sendiri kok, saya bilang dalam khotbah saya. Ngapain? Makanya tadi ketika ibu bilang, Tuhan Yesus hadirlah ke tengah-tengah kami, saya langsung buka mata. Saya bilang, kenapa? Karena takut saya nanti begitu Tuhan benar-benar hadir di tengah-tengah kita, ya tidak ada lagi waktu saya lari. Karena kiamat. Terus bagaimana? Jangan undang Yesus hadir ke ibadah kita. Karena dia sekarang di surga di sebelah kanan Allah Bapa. Dan kelak dia akan datang di kali yang kedua untuk menghakimi. Apakah kita sudah siap dihakimi? Terus bagaimana? Oh Roh Kudus, hadirlah ke dalam hati kami. Layakkan hati kami. Apakah hati kita layak untuk tahta Roh Kudus? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, itu hanya sekedar candaan saya. Tapi bagaimana sebenarnya? Tuhan memang janjikan bagi kita. Mulai daripada Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa dari Kejadian 3 ayat 15. Kemudian Yohanes 3 ayat 16. Barang siapa yang percaya terima hidup kekal dan tidak binasa. Nah, barangkali ini juga yang dipahami oleh gereja-gereja pada saat ini. Dan kita juga sebagai umat Kristen. Tentunya ini juga yang kita pahami. Kita bersuka cita karena sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita bersuka cita karena surga itu menjadi jaminan bagi setiap kita yang percaya dan setia kepada Dia. Bahwa surga itu menjadi jaminan bagi orang-orang yang dipanggil, dipilih, dan setia. Karena banyak orang sekarang ini merasa sudah dipanggil, dia bangga. Banyak orang-orang sekarang ini merasa dia sudah dipanggil dan dipilih. Tapi tidak setia. Mungkin bisa kita lihat sekarang ini di YouTube. Bagaimana orang-orang yang bertobat, kesaksian kemana-mana, terima PK sekian-sekian. Tapi beberapa tahun kemudian kembali ke habitat. Bahkan ada pendeta murtad, meninggalkan imannya. Seorang pendeta. Bukan hanya murtad. Tapi bagaimana baru-baru ini yang kita dengar misalnya seorang pendeta bawa jenazah yang baru dia mutilasi. Tapi tanpa merasa ada salah. Pendeta loh hamba Tuhan. Terus kalau pendeta saja begini, bagaimana dengan jemaat? Oh, jangan dipukul ratakan Pak Pendeta. Betul. Bagaimana sekarang ini banyak juga orang-orang bilang hamba Tuhan saja banyak yang selingkuh sesama apanya, WL-nya lah. Waduh. Terus, apakah sudah hidup kudus? Jaminan orang-orang gereja yang pelayanan dari pagi sampai malam. Kalau kata Tukul, ya ketika kita sering bersama-sama maka cinta itu akan tumbuh katanya kan begitu. Akan bersama dengan manusia aja dari pagi sampai malam, cinta tumbuh. Tapi Tuhan 24 jam bersama dengan kita,
cinta itu belum tentu tumbuh, Bapak Ibu. Belum tentu tumbuh. Apa yang terjadi? Bagaimana kita tentunya dalam kehidupan sekarang ini boleh memahami bahwa hidup kudus terkadang tidak bisa kita kelihatan, tidak bisa menjadi milik kita. Kenapa? Siapa yang mampu memiliki hidup kudus dengan tidak bercacat dan tidak bernoda sampai dikatakan sampai loh. Berarti tidak ada titiknya. Oh, hari ini saya berdoa, nanti saya minta ampun lagi. Oh, minggu ini kayaknya saya agak-agak lemah sedikit lah. Tuhan ampuni saya. Apakah seperti ini perbuatan orang-orang yang hidup kudus? Apakah seperti ini kelakuan orang-orang yang hidup kudus? Ya, luar biasa tadi Pak Paul. Dengan kebaikan sekecil itu pun ketika kita tahu bahwa Tuhan yang memberikannya kepada kita. Luar biasa Engkau Tuhan. Tanpa kusadari Tuhan Engkau campur tangan dalam hal-hal yang kecil ini. Nah, dengan hal kecil. Tapi banyak orang di luar sana, sudah hal besar pun dia tidak mampu bersyukur atas apa yang dilakukan Tuhan. Makanya beberapa hari ini kami kunjungan ke bapak-bapak gereja, karena di gereja-gereja kami ini seolah-olah di gereja itu sudah lebih banyak yang janda. Karena lebih banyak gereja ibu-ibu. Itu kalau gereja suku seperti itu. Jadi bapak-bapaknya di rumah atau di warung atau di lapo nggak tahu, nggak jelas keberadaannya. Sehingga kami kunjungan. Dan ketika saya bertanya, Bapak masih bersyukur kalau kami pengurus kaum Bapak datang memanggil Bapak untuk hadir ke gereja dalam acara-acara baik ibadah minggu maupun ibadah kaum Bapak. Aduh, Pak Pendeta, janganlah dulu. Ini lagi begini, lagi sibuk begini, lagi apa segala macam. Oke, kalau begitu, kami sabar menunggu Bapak. Tapi jangan sampai Tuhan duluan memanggil Bapak, mengundang Bapak nanti. Oh, terkadang banyak orang begitu. Kalau hamba Tuhan yang panggil, dia cuekin. Tapi kalau Tuhan yang panggil, baru dia sadar. Lewat apa? Lewat sakit jantung koroner, lewat tumor ganas, lewat stroke. Inikah perbuatan hidup kudus? Padahal terus dengarkan firman Tuhan. Apalagi sekarang ini terkadang gereja-gereja sepertinya hadir ke gereja hanya ya rutinitas saja. Karena terkadang khotbah pendeta di gereja seenak khotbah di YouTube. Khotbah pendeta di gereja tidak seenak khotbah yang ditawarkan di YouTube. Enak didengar. Kemudian juga bukan hanya enak didengar, bisa sambil selonjoran. Itu kalau khotbah dengar YouTube. Bisa misalnya seperti Pak Yohanes Sumarmo, bisa di atas pakai batik, di bawah pakai celana pendek. Padahal kita ini ibadah loh. Ketika kita beribadah, bukan saya berhadapan dengan Pak Sijabat, bukan Pak Sutarjo, bukan dengan Pak Anfal, bukan toh ini. Bukan saya harus malu kepada Pak Dodi Menat atau Ibu Biona barangkali. Oh, kalian nggak rapi. Ya barangkali kalau ibu-ibu pagi-pagi pas ibadah, mungkin pakai daster yang AC-nya di bolong di ketek, bolong di belakang, di samping. Ya. Bisa seperti saya panggil handset, saya pakai handsfree begini, saya bisa jalan-jalan loh. Sambil motong rumput saya bisa. Apakah ini seperti ibadah kita yang kita katakan? Saya beribadah itu mau bertemu dan merasakan hadirat Tuhan. Makanya terkadang saya kalau di Zoom lain dan di Zoom lain saya berani berkata, ini apakah ada orangnya ini yang tutup kamera? Tapi kalau di sini saya enggak berani berkata dan bertanya, karena apa? Orangnya di sini setia-setia semua. Walau juga tutup kamera, tapi wow, luar biasa. Duduk manis semua seperti Ibu Biola.
Lagi batuk, Pak. Lagi batuk, Nah, Amang. betul. Nah, saya Ya juga udah. batuk ini. Makanya saya dekat-dekatin ini air ini, ya. Karena gatal. Ya, kan begitu. Jadi kalau dijumlahin saya berani bertanya, halo, kami di sini hanya 5 orang, ya, 6 orang, saya berani. Yang lain saya tidak anggap. Ini hanya kotak-kotak aja saya bilang. Kalau kata orang timur, beleng-beleng. Apa namanya? Bolong-bolong, kotak-kotak. Ya, kan begitu. Hanya kotak-kotak. Ya, tapi ya memang itulah situasi. Kan begitu. Karena saya juga lebih sering begitu. Saya lebih sering tutup kamera, Pak Paul. Makanya saya tak berani berkata, bukan kamera. Enggak, karena saya juga kadang tutup kamera. Tapi saya tutup kamera karena apa? Karena langsung ngedrop paketnya. Ya. Karena dia hanya kotak-kotak, paketnya disedot berapa giga, dengan saya buka kamera. Apalagi pada hari ini saya khotbah, saya harus pakai dua handphone. Barangkali nanti yang ini tidak bagus sinyalnya karena sini agak gelap, yang satu masih ada. Oh, haleluya. Kan begitu. Nah, Terima kasih diingatkan, Pak. Nah, itu dia Pak Paul, maksud saya begitu. Padahal kita ini beribadah. Beribadah bukan berkurus apa dengan Pak Dodi Menat, dengan ya katakanlah Inang Borusima Junta, bukan. Dengan Inang Adeline, bukan. Tapi apa, walaupun kita hanya bertatapan wajah, tetapi kita tahu bahwa Tuhan itu memberkati pertemuan kita hari ini. Dan Tuhan itu di dalam yang kuduslah, yang ada dan menyertai ibadah kita. Maka sering saya katakan, halo, bahkan kalau live streaming lagi, saya berani di gereja, saya berani berkata, halo, yang lagi live streaming, pakai baju kaos kutang kah? Kan begitu. Padahal ibadah minggu live streaming. Makanya ada di sini marganya istri saya. Saya kalau di Zoom mau 2 jam pun khotbah saya nggak keberatan katanya. Kenapa? Karena bisa sambil ngopi dan merokok. Tapi kalau di gereja setengah jam saja udah begitu-begitu. Kalau di gereja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apakah ini ciri-ciri hidup kudus? Kita ke gereja bukan atas panggilan Tuhan. Tapi rutinitas belaka. Malu dilihat ketua. Kalau nanti saya nggak gereja, ditanya di WA, kemana Pak Pendeta? Kemana Bapak? Kemana Ibu? Kita hanya numpang setor wajah. Di sini ada begitu. Saya ikut jumlah nggak enak sama Pak Pendeta Komingguan. Saya terkadang masih bisa begitu. Terkadang ya, nggak enak sama Pendeta Komingguan. Terus-terusan ditanya, Pak Pendeta Mane, apa kabar? Hanya ditanya aja apa kabar. Ya sama seperti Pak Yohanes Sumarmo juga. Pak Pendeta Mane, apa kabar? Sudah lama tidak hadir. Nggak enak juga saya ditanyain terus. Kan? Tapi saya bersyukur masih diingat orang. Tapi ada orang jadi kesel, dia sebel. Ditanyain mulu. Kepo banget sih. Misalnya. Kan begitu. Apakah seperti ini kelakuan orang yang berkata, hendaklah engkau hidup tidak bercacat dan tidak bernoda. Sampai Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja itu datang. Bapak Ibu yang kasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan cara bagaimana kita boleh hidup kudus. Kalau tadi dikatakan hambanya Pak Sijabat. Ya butuh bantuan Roh Kudus. Tujuan kita sekarang bagaimana kita boleh hidup kudus. Susah. Kalau patokan hidup kudus susah. Tapi tujuan utama mau kudus atau enggak, yang penting Tuhan senang. Kau enggak hidup kudus, kau bodoh amat lah. Yang penting Tuhan senang apa yang... Bagaimana Tuhan senang kalau kau tak hidup kudus? Mau sekudus apa kita?
Walaupun dalam Matius 5 itu berkata, hendaklah engkau sempurna, sama seperti Bapamu juga sempurna. Mau bagaimana kita sempurna? Ada yang sempurna. Selain daripada demian, tidak ada yang berkata sempurna. Itu hanya pesulap saja yang bisa berkata sempurna. Kalau orang Kristen, sudahkah jadi jaminan orang Kristen ini masuk surga semua? Sudahkah jadi jaminan orang Kristen ini kudus? Tidak bercacat, tidak bernoda? Saya tidak yakin. Kalau memang seperti itu, banyak sekali orang Kristen yang KTP-nya KTP Kristen, tetapi orangnya tidak. Maka barangkali sama seperti dulu saya pernah khotbah, dengar khotbah orang-orang. Nanti yang ada di meja surga hanya hati saja. Oh, hati. Oh, bukan. Lebih banyak tangan katanya. Kenapa? Karena setiap makan, Tuhan berkatilah tangan-tangan yang sudah menyediakan makanan ini. Maka yang diberkati hanya tangannya. Jadi nanti yang masuk surga hanya tangan, kakinya tidak. Jadi nanti di meja perjamuan yang ada bersama dengan Tuhan, hanya tangan-tangan saja. Kepalanya di mana? Kepalanya nggak jelas kemana, karena tak pernah didoakan. Kan? Dulu saya sering dengar begitu. Sekarang juga masih ada satu-satu. Ketika pas mau doa makan, Tuhan terima kasih buat makanan minuman ini. Untuk itu Tuhan berkatilah tangan-tangan yang sudah menyediakannya. Di sini masih ada doa begitu. Terus nanti kakinya di mana? Tinggal di dunia. Betul? Tapi kalau berkati orang-orang, berkati hati. Oh, kalau hati juga, nanti hati aja yang di meja. Terus berkati. Berkatilah setiap orang, setiap hambamu. Komplit. Kan begitu. Ya. Bagaimana kita Bapak Ibu? Maka bagaimana kita boleh sekarang ini? Oh, aku ini penuh dosa, banyak dosa. Ya, kan kita masih baca ada di dalam Alkitab berkata bahwa orang yang berkata aku ini tidak berdosa, dia pendusta. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Mampukah kita hidup seperti Kristus? Karena inilah patokan kita, inilah patron kita. Kemudian Wahyu 20 ayat 12 berkata, semua yang mati dihakimi sesuai dengan perbuatan mereka. Jadi kalau sudah kita hidup kudus, masa perlu lagi dihakimi nanti sudah mati? Baik anak-anak, baik orang besar, orang kecil. 1 Petrus 4 ayat 17 juga berkata, penghakiman dimulai dari kita yang mengaku percaya Yesus. Kalau sudah kita berani berkata bahwa aku ini sudah hidup kudus, sekali percaya tetap selamat. Terus ngapain lagi nanti dihakimi? Orang yang sudah selamat tidak lagi dihakimi. Tapi itu pemahaman mereka, biarkanlah mereka memahami hal seperti itu. Tapi mampukah kita bertahan atau tidak? Saya sering sekali berdebat dengan teman saya di sini. Begitu. Tapi itu tidak perlu diperdebatkan. Iman itu hanya dilakoni. Dilakukan saja. Bagaimana kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? 1 Yohanes 1 ayat 8 berkata. 1 Yohanes 1 ayat 8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Nah, bagaimana? Apakah kita berani berkata, saya ini tidak berdosa, saya tidak bercacat, saya tidak bernoda, saya hidup kudus? Mungkinkah? Berarti hidup kudus itu susah, butuh perjuangan. Tapi banyak orang di luar sana tidak dikenal Tuhan, tidak mengenal Tuhan. Mereka lebih kudus terkadang dari kita yang percaya akan Tuhan. Lebih kudus, lebih baik, lebih dermawan,
daripada si dermawan. Lebih jujur dari jujur Panjaitan. Tapi orang Kristen sekarang, lihat aja orang Kristen. Terkadang saya malu di gereja, hamba-hamba Tuhan, penatua-penatua, kalau ada acara, kalau ada snack, mereka tunggu dulu bubar sebagian, supaya ada sisa. Dan sisa itu akan mereka bawa pulang. Padahal mereka naik mobil Avanza, naik Trans, tapi snack yang harga 3.000 pun masih, kalau kata orang Medannya, masih direbut, masih digulut. Apakah mereka kurang makan? Ya, barangkali sama seperti kita pernah lihat belakangan ini di YouTube. Seorang yang naik baby Benz atau naik Mercedes ngutil. Yang dikutil apa? Coklat. Harga berapa? Katakanlah harga 25.000. Tapi tumpahannya mobil mewah. Apakah ini hidup kudus? Atau di sini barangkali Ibu Grace pernah beli sayur Ibu Grace? Udah yang jual nenek-nenek seperti Ibu Grace, nawar daun singkong. Daun singkongnya berapa Ibu? Daun singkongnya 3.000 Ibu. Nggak boleh kurang. Berapa? 3.000 ya. Orang Kristen nanya daun singkong harganya berapa? 3.000. Kita nawar bisa 3.000. Ya. Terus kalau dapat, ya nggak apa-apalah buat ibu, bolehlah. Terus sampai di rumah dia cerita dengan bangganya. Tadi daun singkong saya tawar dari 3.000 jadi 3.000. Padahal itu sebenarnya sangat memalukan. Nah, toh, seharusnya 3.000 Bu. Ah, janganlah 3.000. Boleh 1.5.000. Tapi jarang juga toh. Ada dua kemungkinan. Dia memang dermawan, atau yang kedua, ya, mau pencitraan. Bagaimana kita Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus? Bagaimana, apa yang boleh kita lakukan? Kalau saya memang berkata susah untuk hidup kudus. Untuk mempertahankan hidup kudus itu susah. Karena firman Tuhan katakan, saya tetap turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela. Hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sampai Tuhan datang tidak bercacat dan tidak bernoda. Tidak bercela. Mampu. Tapi bagaimana? Yang harus kita lakukan sekarang. Salah satunya adalah dari Mika 6 ayat 8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang Apakah ingin tuntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu? Ini yang harus kita lakukan. Kemudian Matius 7:12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dengan kita melakukan apa yang ingin dilakukan orang kepada kita, kita lakukan terlebih dahulu. Mampu, terkadang enak kali dia. Emang siapa dia? Kan begitu. Lebih dulu kita melawan diri kita sendiri. 1 Yohanes 3:16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib Bapak Ibu, menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Mampu, berani, siap. Satu hal lagi, 1 Petrus 4:8 berkata, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Hanya dengan mengasihi menutup banyak sekali dosa. Tapi sejauh mana kita mampu mengasihi? Ya.
Jangankan mengasihi orang lain, terkadang anak kita saja pun, anak saya 3, terkadang bisa beda kasih saya. Ya. Karena anak saya 2 laki-laki, 1 perempuan, terkadang saya lebih mencurahkan kasih saya kepada anak perempuan. Itu kalau orang Batak begitu, oh, baru bapaknya. Kalau yang 2 ini, ya salah anak bapaknya. Itu saja kadang bisa beda. Anak 3, laki-laki 2, 1 perempuan, terkadang lebih mengasihi yang perempuan daripada yang laki-laki. Ini pun kita sudah tidak adil. Kalau anak perempuan kurang makan masih bisa kita ambil dari piring kita untuk dia. Tapi kalau yang laki-laki ini, udahlah nak, nanti lagi lah makannya. Itu masih anak loh. Masih ada hubungan darah. Bagaimana lagi dengan orang lain? Bagaimana lagi dengan orang yang tidak kita kenal? Bagaimana lagi dengan orang yang tidak seiman dengan kita? Padahal firman katakan, terutama teman seiman. Kan begitu. Mau kita hidup di mana? Kita mau tempatkan diri kita ini di mana, Bapak Ibu? Tapi semua itu tergantung kepada kita. Saya tidak mau mengajari Bapak Ibu, maka saya katakan tadi, saya di awal buat tanda tanya supaya kita sharing. Iya Pak Paul ya, saya tidak lebih hebat dari Bapak Ibu. Bahkan saya mau bertanya ini kepada Pak Paul. Mungkinkah kita hidup kudus Pak Paul, kan begitu? Supaya tidak nanti dititik beratkan, bagaimana kalau begini Pak Pendeta Manik? Akhirnya saya jadi terbeban. Jadi saya di sini juga mau melepaskan diri saya supaya pertanyaannya tidak susah-susah. Diskusinya kita diskusi bareng-bareng ya Pak Anfal ya. Ya. Kan begitu. Karena bagaimana ini menjadi pertanyaan. Mungkin kita hidup kudus. Padahal itu perintah Tuhan loh. Tapi mau sekudus apa saya? Matius 5:48 berkata, hendaklah engkau sempurna sama seperti Bapamu sempurna. Seperti sesempurna apa saya? Padahal saya dari lahir sudah dikatakan sudah berdosa. Upah dosa adalah maut. Maka maut itu sekarang sudah menunggu saya. Begitu. Tapi karena kemurahan Tuhan, dia berikan, tawarkan hidup kekal dengan cuma-cuma. Anugerah hidup kekal diberikan kepada saya. Sehingga ketika saya percaya, ketika saya pegang Yesus, saya percaya kelahiran, kematian, dan kebangkitannya. Maka apa yang saya percaya akan dia, itu juga menjadi milik saya. Kan begitu firman Tuhan. Ketika engkau percaya kebangkitannya, maka engkau juga akan turut dibangkitkan bersama-sama dengan dia. Ketika engkau percaya akan kematiannya, maka engkau juga akan mengalahkan kematian sama seperti Yesus yang sudah mengalahkan kematian. Itu saja saya pegang. Hidup kudus seperti apa? Ya, saya berusaha adil, tapi bagaimana saya mau adil? Ya, seperti itu tadi Pak Paul sudah begitu tadi buat kesaksian. Apakah itu sudah adil? Walaupun katakan saya segala sesuatunya mau beritahukan dulu kepada istri. Itu sudah adil kah? Sudah baik kah? Barangkali istri, okelah Pak, nggak apa-apalah. Karena istri juga belum tentu setuju Pak, karena selama ini sudah oke, masa ini saya nggak oke? Bisa saja nggak apa-apalah dikit-dikit. Tapi apakah 100% senang? Ya, sama seperti kami di rumah ini. Saya senang sekali kepala ikan mas. Tapi karena senangnya, setiap makan ikan mas, terus kepalanya dikasih ke saya, langsung ditaruh ke piring saya. Karena saya pingin bagian tengahnya loh, yang dikit durinya. Ini terus saja kepalanya. Karena lihat saya setiap makan kepala ikan mas itu, saya nambah. Wow, ini suami saya senang, kata istri. Tapi setiap makan mas, kepala. Ya sudah sama seperti firman Tuhan, bahwa kau jadi kepala dan bukan ekor. Tapi saya juga kan suka itu bagian, apalagi kalau digoreng itu enak banget ekornya, kriuk-kriuk begitu. Pengen, tapi udah menjadi jatah saya kepala terus. Terkadang saya tunjukkan saya senang, padahal hati kecil saya pengen bagian tengahnya loh.
Kalau digoreng kering, saya pengen loh ekornya itu. Kita tidak berkata jujur. Seperti ini di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus. Jam 6:01 di handphone saya. Saya kira supaya tidak berlama-lama, mari Bapak Ibu kita sharingkan sama-sama. Bagaimana tanggapan kita? Apakah hidup kudus itu mungkin kita hidup di dalamnya? Susah? Sesusah apa? Kalau tidak mungkin, bagaimana? Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat sore menjelang malam hari ini. Kalau kami boleh sharing tentang firman Tuhan, hidup kudus. Tuhan, kalau kekuatan kami tidak mampu hidup kudus. Tapi kami percaya ketika Tuhan melayakkan kami untuk boleh hidup kudus, Tuhanlah yang menguduskan kami. Tuhan yang memampukan kami untuk boleh hidup seturut dan firman. Terima kasih Bapa di surga, berkati kami, mampukan kami untuk senantiasa hidup sepadan dan berpadanan dengan Engkau, supaya kami senantiasa di sisa-sisa hidup kami hanya menyenangkan Engkau saja dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa bersyukur dan siap hidup menyenangkan Engkau saja. Amin. Saya serahkan kembali kepada Pak Sejabat. Amin. Terima kasih buat namanya Bapak Pendeta Elmanik yang sudah memberkati kita dengan firman Tuhan, hidup kudus. Mungkinkah ya? Jadi kita tadi sudah mendengarkan bahwa dengan kekuatan kita sendiri, ya, bahkan apa yang ada pada kita ini sebenarnya tidak ada yang bisa kita banggakan, ya. Semuanya kita tidak ada hak untuk menilai satu sama lainnya karena sama-sama tidak layak, ya. Hanya Tuhanlah yang melayakkan kita. Melalui firman Tuhan sudah dikatakan bahwa di Efesus 2 ayat 8 sampai 9 itu bukan karena usaha kita, tapi karena karunia Allah, karunia Tuhan, kita diselamatkan. Ya. Jadi selama ini kami jadi kayak apa? Kayak bermusuhan sama Pak Pendeta Mani ini. Karena apa? Karena berulang kali kami dulu itu masih FM ini udah berapa lama yang lalu, ya. Kami bahas itu masalah etika, ya. Etika dalam pelayanan gitu. Ya walaupun hamba tadi bawa dalam lelucon, tapi kami itu bahas secara serius gitu loh. Apalagi Pak Pendeta Mani itu dari Lutheran, ya. Saya dari Pentakosta. Nah, jadi kami itu kan lebih bebas. Nah, kalau Pak Mani kita lihat aja ini untuk khotbah FM aja lengkap dengan jubahnya kan gitu kan. Jadi akhirnya karena kami bahas-bahas dan tidak terrealisasi, akhirnya pun kami bosan untuk membincangkannya, akhirnya kami putuskan komunikasi. Karena nggak ada solusinya. Kami usulkan, tidak juga ada solusinya gitu loh. Jadi akhirnya kami perang dingin gitu loh. Karena udah jarang komunikasi. Kalau waktu itu ya hampir tiap hari kami komunikasi tentang ibadah Zoom ini waktu pandemi itu dengan Pak Mani, karena masalah etika dalam pelayanan, dalam pelayanan firman, dalam WL, dalam mengikuti ibadah gitu loh. Nah, apalagi kalau dari Lutheran, ya, kalau Pentakosta, kalau seperti di tempat kami, kalau jangankan Lutheran, sedangkan kami aja Pentakosta aja sebenarnya pakai bati aja Pak Yohanes berkhotbah itu tidak diperbolehkan gitu loh. Itulah kalau di tempat asal sinodenya, asal sinodenya gitu loh. Jadi memang kita tidak bisa menghindari kemajuan teknologi ini, seperti katakan hambanya bahwa kebebasan orang beribadah sekarang itu bagaimana kita mau mengkritisinya. Ya, akhirnya kami ya udah diam sendiri dengan Pak Mani. Ada orang yang yang belum ditahbiskan sendiri. Ya, akhirnya kami bahas juga sama Pak Mani.
karena untuk menghabiskan orang itu perlu proses gitu loh. Ya udah, akhirnya Pak Manik bertahan juga di PMD, juga pengurus PMD. Ya saya bertahan di Family Ministry karena jam yang bisa saya itu adalah di Family Ministry. Karena dalam firman Tuhan, dalam ketika sharing firman Tuhan terakhir di PMD sudah saya katakan kepada Ibu Lebora bahwa saya tidak bisa lagi waktu itu karena pandemi bisa jam 6 sampai jam 8, ya kita bisa karena harus di rumah saja gitu loh. Jadi jam 6 sampai jam 8 bisa mengikuti. Tetapi ketika sekolah sudah bebas masuk sekolah, saya harus sudah mengantarkan anak sekolah gitu loh. Jadi ya bukan hanya itu saja, saya juga harus bekerja karena saya juga honor di sekolah swasta. Ya perlu juga kebutuhan-kebutuhan seperti kata Pak Pendeta Manik tadi. Jadi bagi saya, kalaupun saya bisa masuk PMD, itu mungkin kalau jamnya berubah gitu loh. Kalau jamnya berubah, kalau jamnya seperti itu mungkin bagi saya itu kalau saya udah menjadi hamba Tuhan yang mapan, mungkin saya bisalah mengikutinya, kira-kira seperti itu. Jadi udah lama kami ini putus komunikasi. Jadi makanya Pak Mani tadi katakan, saya itu sebenarnya kadang-kadang hanya menghargai, ya. Saya merasa itu juga, merasa artinya berarti peperangan kita lanjutkan juga Pak Mani. Apa boleh buat, ya. Jadi kita memang harus mensikapi ini, memang lama sekali kami Pak Johannes untuk membicarakan ini, bagaimana orang memberitakan firman Tuhan, etikanya, ya kan, artinya kelayakan gitu kan. Karena memang ya akhirnya terpaku kepada itu tadi, masalah tidak ada yang layak, tidak ada yang kudus, semuanya ya udahlah mengalir begitu saja. Kalau kita nanti terlalu banyak kritis, malah kita dibenci di zaman sekarang ini, gitu. Tapi saya salut kepada hambanya Pak Pendeta Manik, mampu tampil beda, ya artinya kalaupun dia kritik ataupun nasihat, tanggapan kepada pelayanan tidak dihiraukan, tetapi hambanya tetap menunjukkan eksistensinya sebagai hamba Tuhan, bahwa ketika memberitakan firman Tuhan itu ya harus menunjukkan bagaimana kita memang sebenarnya hamba Tuhan yang sudah ditahbiskan di sinode. Ya gitu. Terima kasih buat hambanya. Tetaplah bertahan. Ya, walaupun kita sudah jarang komunikasi, sekali komunikasi nanti bahkan Bapak ke Medan juga nggak ngomong lagi, berarti memang udah musuhan dengan saya. Ya, saya Pak Johannes sampai tertawa. Ya, kita akan berdoa syafaat, ya, doa syafaat. Nanti juga hambanya yang nutup dalam doa berkat Pak Pendeta Manik, karena Pak Pendeta Komingguan ada perjalanan dengan keluarga. Nanti doa syafaat Ibu Grace, ya, silakan nanti doa syafaat, kita angkat pujian buat Tuhan. Kita melupakan apa yang belakang kita. Secara manusia sepertinya mustahil kita bisa hidup kudus, tapi firman Tuhan mengatakan tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Mari kita lakukan bagian kita. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Mari kita sama-sama melupakan apa yang di belakang kita. Haleluya.
kembali kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu Tuhan, rencanamu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Ku serahkan hidupku kepadamu Tuhanku. Silakan Bu Grace. Kita akan berdoa. Mungkinkah kami hidup kudus, Bapa? Inilah pertanyaan kami. Bahan sharing kami pada sore hari ini melalui hamba-Mu. Bapa, Engkaulah jawaban bagi kami. Engkau menyelidiki setiap hati kami, Bapa. Jawaban semua Tuhan. Engkau melihat Tuhan. Setiap kami bertanggung jawab Tuhan atas firman yang kami terima pada sore hari ini. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang memberikan kami peringatan Tuhan. Agar kami mau Tuhan lebih lagi Tuhan mengetahui akan kehendak-Mu, melakukan firman-Mu dengan mentaati segala perintah-Mu. Bapa, hanya dengan kuat kuasa Roh-Mu kami dimampukan Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Hanya dengan kuat kuasa Roh-Mu yang menguasai tubuh, jiwa, dan roh kami boleh menjadi pelaku firman. Dan kami boleh menyenangkan hati Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu pada sore hari ini Bapa. Biarlah benar-benar firman ini menjadi pertanyaan, bahkan menjadi jawaban buat setiap kami di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat. Amani Tuhan, hamba-Mu yang sudah Engkau pilih untuk menjadi saluran berkat bagi banyak jiwa yang membutuhkan keselamatan yang daripada-Mu. Tuhan Yesus, kami serahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Berkati setiap pelayanan dari hamba-Mu ini, agar melalui pelayanan banyak jiwa boleh hadir di hadirat-Mu, boleh bertobat Tuhan, dan melalui Tuhan hamba-Mu juga Tuhan Yesus, banyak jiwa boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Bapa di dalam surga, kami serahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu, apa yang menjadi kebutuhan hidup dari hamba-Mu, baik dalam pelayanan maupun di tengah-tengah keluarga, semua ada dalam tanggung jawab Bapa. Karena Engkau memilih, Engkau pasti akan memelihara hamba-Mu ini. Apa yang menjadi kerinduannya, Tuhan Maha tahu, Tuhan Maha melihat, dan Engkaulah sumber hidup dari hamba-Mu. Bagi kami semua, Engkau Tuhan segala-galanya buat kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sore hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, yang menegur setiap kami. Mungkin kami akan merasakan, oh Tuhan, banyak kesalahan yang kami perbuat. Tapi biarlah ini menjadi pengajaran buat kami, agar kami hidup takut akan Tuhan, hidup lebih taat untuk melakukan perintah-Mu. Bapa di dalam surga, kami juga menyerahkan seluruh keluarga FM pada sore hari ini, family ministry Tuhan. Tidak hanya mendengar, menerima firman, tapi bertanggung jawab untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, Bapa, Komingguan hamba-Mu yang ada dalam tugas di tengah-tengah keluarga, Tuhan berkati, Tuhan jagai agar dia pergi menjadi berkat dan pulang juga di tengah-tengah keluarga dengan berkat, bahkan bagi kami family ministry. Tuhan berkati, Tuhan urapi hamba-Mu ini, tambah-tambahkan hikmat bagi hamba-Mu Tuhan, sehingga lebih sabar lagi berada bersama dengan family ministry Tuhan.
Pak Hendra Winata juga Tuhan, Kau sudah memulihkan dia dan semangatnya sudah kembali Tuhan. Dia boleh bersama-sama dengan kami Tuhan. Dalam kelemahan dan kekurangannya Tuhan, senantiasa dia menyatakan kuasa sungguh luar biasa Tuhan Yesus. Kami serahkan hamba-Mu Pak Hendra Winata juga ke dalam tangan-Mu. Bahkan hamba-hamba-Mu Pak Derikson yang senantiasa setia memberi semangat bagi kami Tuhan. Dalam setiap pelayanan persekutuan dia boleh ada dengan semangat tidak pernah berkurang Tuhan. Oh Bapak, berkati hamba-Mu ini juga Pak Derikson Tuhan dalam pelayanan dan di tengah-tengah keluarganya Tuhan berkati agar tetap Tuhan semangatnya menyala-nyala Tuhan dan memberikan kami juga menjadi semangat dalam mengikuti persekutuan ini Tuhan. Bapa di dalam surga, hamba serahkan Bapak Derikson ke dalam tangan-Mu. Kau mengetahui apa yang menjadi kebutuhan hidupnya dalam dia mengajar di sekolah-sekolah. Tuhan berkati, di tengah-tengah jemaat juga Tuhan berkati Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu ke dalam tangan-Mu. Juga hamba-hamba-Mu yang ada bersama dengan kami Tuhan, Pak Yohanes, Tuhan Yesus juga Engkau melihat semangatnya Tuhan. Dalam, oh Tuhan, kelemah lembutan dia senantiasa ada Tuhan dan memberi kami juga semangat. Tuhan berkati Pak Yohanes, berkati Pak Anfal, Tuhan dengan berbagai pertanyaan yang sulit kadang untuk kami mengerti, tapi semangatnya luar biasa. Tuhan berkati Pak Gultom, Tuhan berkati hamba-Mu, Pak Dodi, Tuhan berkati semua Tuhan, khususnya hamba-hamba-Mu. Bapak-bapak ini akan menjadi imam bagi penyemangat bagi family ministry dan para wanita Tuhan, ibu-ibu yang hadir, oma-oma maupun semua Tuhan para wanita akan menjadi tiang doa bagi family ministry. Agar family ministry ini boleh tetap ada Tuhan. Sehingga di tengah-tengah family ministry ini kami boleh saling diingatkan. Kami saling menasehati satu dengan yang lain. Menegur bahkan Tuhan ketika kami ada dalam salah. Tuhan agar kami bertumbuh, pengenalan kami akan Engkau lebih lagi. Karena firman-Mu mengatakan manusia binasa karena kurang pengetahuan akan Allah. Tuhan, oleh sebab itu Tuhan pakai kami untuk kami lebih lagi mengenal Engkau melalui family ministry. Melalui hamba-hamba-Mu yang di tengah-tengah family ministry. Tuhan, berikan hikmat urapan Tuhan bagi hamba-hamba-Mu yang ada di family ministry ini. Agar firman diberitakan, kebenaran dinyatakan, kemuliaan Tuhan nyata dan mujizat terjadi. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk family ministry. Semua ada karena Tuhan mengizinkan ini ada. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi pemerintahan kami, Bapak Presiden, maupun wakil, maupun para menteri Pak Jokowi. Tuhan berkati. Kami percaya Tuhan yang memilih pemimpin. Tuhan akan memberkati mereka, mengurapi juga Tuhan. Sehingga hikmat-Mu ada dan Indonesia boleh terpelihara. Anak-anak-Mu Tuhan yang sudah siap untuk menjadi tiang doa bagi Indonesia. Tuhan, jadikan kami semua yang sudah lebih dulu diselamatkan menjadi berkat bagi banyak-banyak jiwa, bagi rakyat Indonesia, sehingga banyak lutut akan bertelut dan lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Tuhan, ini kerinduan kami. Bagi bangsa kami, bagi pemimpin-pemimpin kami, roh takut akan Tuhan menyertai para pemimpin kami, aparat keamanan, semua Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan juga memberkati para dokter yang merawat mereka yang sedang dalam keadaan tubuh yang lemah. Tuhan tambahkan pengetahuan, hikmat bagi para dokter dan obat-obat yang diberikan Tuhan berkati. Kami percaya kesembuhan ilahi masih ada dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam kuasa nama-Mu ada pemulihan. Terima kasih Bapa, berkati hamba-hamba-Mu yang sebentar sore, yang esok hari akan melayani di gereja-gereja. Tuhan, biarlah kebenaran-Mu, kuasa-Mu menyertai hamba-hamba-Mu. Sehingga apa yang keluar dari mulut mereka bukan karena kepandaian, kepikiran mereka, tetapi kuat kuasa roh-Mu, firman-Mu yang diberitakan. Dan
Dari firman ini kemuliaan Tuhan nyata bagi setiap kami. Menjadi jawaban buat kami Tuhan Yesus yang menguatkan kami. Terima kasih Bapa, hadirlah Tuhan. Oh dengan kuasa-Mu, kuasa Tuhan menguasai setiap kami sehingga kami mempunyai kerinduan untuk setiap saat boleh hadir di hadirat-Mu. Setiap hari bersyukur untuk kasih setiamu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, pada sore hari ini kami naik doa dan ucapan syukur kami. Untuk setiap kesaksian, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan syukur kami. Haleluya. Pikiran kita, buat kemuliaan Tuhan, kita terima berkatnya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, anugerah daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh-Nya yang kudus, kiranya memberkati kita semua sekarang, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, amin. Terima kasih Pak Pendeta Elmanik. Ya, Tuhan memberkati. Ya, luar biasa tadi. Walaupun itu tadi ada joke-joke itu canda, tapi itu sebenarnya kenyataan sih sebenarnya yang terjadi dalam kehidupan kita, dalam perkara-perkara yang kecil, tetapi itu juga dalam etika kita juga harus memang harus membuat diri kita mau dibentuk oleh firman Tuhan, sehingga memang Tuhanlah dan firman-Nya, Roh Kudusnya yang menguduskan kita. Dan itu juga keunikan daripada family ministry. Saya dari Pentakosta, Pak Pendeta Matnik dari Lutheran. Nah, sekarang saya mengundang dari Katolik yang untuk bincang-bincang. Silakan Pak Joni Iskandar, Shalom. Haleluya. Jadi bervariasi dia. Silakan Pak Joni. Ya, silakan Pak Joni. Jadi bervariasi, yang khotbah Lutheran, yang mimpin pujian dari Pentakosta, yang bincang-bincang dari Katolik, yang lengkap dah. Haleluya. Ya, saya sendiri nggak tahu di mana bedanya. Kita mempunyai sumber yang sama ya dengan dasar Alkitab. Tapi baiklah, ini tumben kok saya duluan ya. Ya, terima kasih Bapak Pendeta Elmanik yang sudah memberkati kita.